Hai teman-teman, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata korupsi? Karena di negara tercinta kita Indonesia ini masih banyak sekali pejabat negara, pengusaha besar melakukan tindakan korupsi yang dapat merugikan negara miliaran bahkan hingga triliunan. Nah, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, korupsi itu dikelompokkan dalam 7 jenis, antara lain tindakan yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai kasus korupsi LPII yang melibatkan perusahaan besar di bidang ekspor kelapa sawit, nikel, batu bara, dan perusahaan perkapalan diduga merugikan negara sebesar 2,5 triliun. Semakin penasaran kan? Yuk simak terus video kita. Latar belakang dari kasus ini mencuat ke permukaan karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam proses pemberian pembiayaan ekspor oleh LPII atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPII sendiri sebagai lembaga yang didirikan pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekspor nasional. Namun, dalam kasus ini, sejumlah perusahaan diduga telah memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga merugikan negara Indonesia. Dari hasil analisa kasus tersebut, terindikasi dugaan kecurangan atau fraud dalam pembiayaan ekspor yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang melibatkan 4 perusahaan dengan inisial RII, SMS, SPV, dan PRS yang bergerak dalam bidang ekspor kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perusahaan perkapalan yang merugikan negara sebesar 2,5 triliun. Hasil dari laporan yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa kasus ini telah ditangani secara serius oleh pihak yang berwenang, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim terpadu bersama LPII, BPKP, Jamdatun, dan Inspektorat Kemenku. Tujuannya yaitu untuk meneliti seluruh kredit-kredit bermasalah yang ada di LPII. Terkait laporan terbaru dari Menteri Keuangan, menjelaskan aduan tersebut terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, 4 perusahaan kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perkapalan yang diduga melakukan praktik kecurangan atau fraud dalam pembiayaan ekspor sebesar 2,5 triliun. Yang kedua, ada 6 eksportir yang masih ditangani oleh tim gabungan dalam rangka penagihan karena masih ada peluang ditagih oleh tim. Yang ketiga yaitu kasus dugaan tindak pidana umum yang sedang ditangani oleh Mabes Polri. Dari hasil pemaparan penyelidik dan penyidik kepada pimpinan, maka pada tanggal 19 Maret 2024, KPK meningkatkan proses penyelidikan perkara tersebut ke penyidikan. Tanggapan dari Direktur Eksekutif LPII, pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Lembaga akan mematuhi perundangan yang berlaku dan siap bekerja sama dengan Kejaksaan, BPKP, serta aparat penegak hukum lainnya dalam penyelesaian kasus debitur yang bermasalah. LPII sepenuhnya mendukung langkah Menteri Keuangan dan Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan hukum yang diperlukan terhadap debitur LPII yang bermasalah secara hukum. Kasus ini memiliki dampak yang luas dan kompleks terhadap perekonomian nasional dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara. Seperti 1. Kerugian keuangan negara. 2. Merusak reputasi Indonesia. 3. Terhambatnya pembangunan ekonomi. Konsekuensi dari kasus ini, yaitu 1. Kerugian finansial bagi perusahaan, karena harus menanggung biaya hukum yang tinggi untuk menghadapi proses hukum. 2. Sulit mendapatkan pinjaman melalui bank atau lembaga keuangan lainnya karena perusahaan memiliki catatan buruk terkait korupsi. 3. Putus kontrak, di mana pelanggan dan mitra bisnis dapat memutuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi. Perkembangan kasus dari berita terbaru detik.com pada tanggal 3 Oktober, KPK mengungkapkan perkembangan perkara dugaan tindak korupsi di LPII ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya KPK juga telah menetapkan 7 orang tersangka yaitu dengan inisial NS, DW, AS, BS, OB, KW, dan H. Dalam penanganan perkara ini, KPK sejak 31 Juli 2024 telah melakukan penggeledahan pada 2 rumah dan 1 kantor swasta di Balikpapan, Kalimantan Timur. KPK menyita barang bukti berupa uang sekitar 4,6 miliar rupiah, 6 unit kendaraan, 13 buah logam mulia, 9 buah jam tangan, 37 tas mewah, kurang lebih 100 perhiasan,
serta barang bukti elektronik. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan dengan kerjasama antara KPK dengan BPKP dan diharapkan akan segera memasuki tahap persidangan.